kanan kalau sudah ada lampu merah. Alhamdulillah Pak Haji sudah nunggu ya di situ. Akhirnya sampai sini kurang lebih pas jam 8. Disambut oleh jamaah, makan dulu, snack-snack kecil, ngopi ya. Aku biasanya orang ngopi, tapi mau nggak mau harus ngopi karena disuguhinnya kopi Pak. Aku wedi susuku luntur Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga ciri-ciri yang menurut zaman Nabi itu ada 4. Yang pertama, suaminya soleh, tapi istrinya durhaka. Siapa Bu? Siapa Pak? Nah, kalau orang mangan ya mana? Gak bisa mikir, uangnya mikir. Suaminya soleh, istrinya durhaka. Siapa Bapak Ibu? Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam? Ketika Allah perintahkan untuk membangun bahtera, kapal yang besar, maka anak Nabi Nuh membangkang kepada ayahnya, termasuk ibunya juga. Sampai hewan-hewan itu masuk sepasang-sepasang ke dalam kapal, dan terakhir diajaklah anak dan istrinya. Apa jawabannya? Ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Nuh, irkab ma'ana, naiklah bersama kami. Tapi dijawab oleh Nabi Nuh, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku nak naik gunung karena gunung ini lebih tinggi daripada dataran dan tidak mungkin tercemplung. Tapi qadarullah, istri dan anak Nabi Nuh alaihissalam tenggelam. Yang kedua, istrinya solehah, suaminya durhaka. Siapa Bu? Apa Bu? Oh iya, biasa wae ngomong Firaun Ibu. Pas muka aku Firaun. Aku kalau meracuk langsung mulai aku. Ya, Firaun kurang apa solehanya istrinya? Luar biasa. Ya. Tapi begitu disuruh mendoakan, mentuhankan dia tidak mau. Lalu yang ketiga, istri dan suami durhaka semua. Coba sampai diabadikan di Quran surat Al-Lahab, betul. Coba iya, Abu Lahab. Apa bunyi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabil. Salah bacanya. Nah, itu banyak salah Pak. Imam-imam itu pedenya banyak yang salah. Tabbat yada abi lahabil wa tab. Ditahan dulu sedikit baru dikeluarkan. Beda dengan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, langsung kol-kolahnya. Karena nggak ada tasdid di ujung hurufnya. Itu ya. Maka jadi imam itu berat. Kalau saya lebih senang jadi makmum daripada jadi imam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, suami istri soleh-soleha semua. Siapa? Siapa Bu? Nabi Ibrahim. Jadi kira-kira milih yang satu, milih yang dua, milih yang tiga, atau milih keempat Bu? Bu?
Milih yang 1, 2, 3 atau 4? 4. Yakin? Tidak berubah? Insya Allah Bu ya. Oke. Nabi Ibrahim istrinya piro? Istrinya piro? Kali. Nah, secara tidak langsung Pak, ibu-ibu sudah membuat lampu hijau. Karena pilihannya Nabi Ibrahim, istri ini loro apa kali. Siti Hajar kalau Siti Hawa. Siti Hawa kalau Siti Sarah, ya. Siti Hajar kalau Siti Sarah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari ke-6 di bulan Muharram. 1 Muharramnya kapan tadi? Tanggal 16 Juni 2026. Hari ini tak hitung-hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata hari ini adalah 6 Muharram 1447 Hijriah. Sesuai dengan tema bulan Muharram dan memakmurkan masjid. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan satu rumah untuknya nanti di surga. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Dari nadanya tidak meyakinkan. Saya ulangi sekali lagi. Kok pesimis masuk surga? Ya, coba ulangi lagi. Ibu-ibu mau masuk surga? Coba bapak-bapak mau masuk surga? Hebat di sini. Di jamaah sebelah sana, Pak, begitu saya tanya ibu-ibunya, mau masuk surga? Serempak mereka ngomong, mau. Mantap. Bapak-bapaknya begitu saya tanya, bapak-bapak mau nggak nanti masuk surga? Nah, itu sih kok kan? Cuma satu yang jawab. Ternyata apa alasan? Ya Allah, Ustaz, berarti kaget kalau kita mati kaget masuk surga, ketemu lagi ya sama istri kita. Iya, ketemu lagi. Kenapa? Di dunia saja saya nggak tahan. Apalagi engkau di akhirat di surga. Ngerepet, weh. Tuh, jadi iso ngerepet tau. Ya, coba yang lagu nih. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh terasa, sungguh berat aku rasa. Apa Pak? Kehilangan dia. Nah, Bu. Jadi selagi masih bisa ngerepet lah, Bu. Karena ketika engkau mati, kasarnya Ustaz ini, ketika engkau meninggal, mereka akan bertanya-tanya, mana istriku? Apalagi tadi yang nyegak banget sedekah tadi, Bu ya. Nah, untuk santunan anak yatim, sing duwe diwang toke, sing duwe cincin emas toke ngono, ya, gelange toke. Ngopo Bu? Sayang Ustaz, saya ngopo? Kalau mati digowo ora Bu? Ora. Terus kalau ibu mati sapa sing nganggo? Bojone sing loro Bu. Kanggo modal kawin lagi. Bener apa bener? Nah, daripada kawin neh lebih baik masih dopoke kanggo sedekah. Ya. Akta rumah atas nama siapa, Bu? Masih nama Bapak? Nah, kalau Bapak duwe ingonan neh, piye Bu? Nah,
Mobil enek, Bu? Aktane kados nomor sinten? Bapak. Kalau bapak duwe ingonane melarang. Saya apa saya? Saya apa saya, Bu? Hah? Meneng wae ra iso ngomong apa-apa, Pak. Ya, habis ini lokak perang iki ngomong. Ya, lokak perang iki. Ustaz iki ra asik. Gawene ra genah iki. Ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Kalau ibunya soleha, pasti anaknya soleh-soleha. Karena hadis Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Bagus tidak anaknya itu tergantung didikan ibunya. So, ini hadis ya, ada. Contohnya ada. Nabi Isa alaihis, siapa nama ibunya, Bu? Siti Maryam. Soleha enggak? Soleha. Punya anak soleh enggak? Soleh. Diangkat jadi nabi. Setelah jadi nabi jadi Rasul. Setelah jadi Rasul dikasih mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati, contohnya Lazarus. Tapi kalau bapaknya soleh, belum tentu anaknya soleh. Karena tugas bapak itu, Bu, nyari nafkah. Ibu surganya pripun? Ngurusi bapak, ngurusi anak. Tapi Pak, kalau bapak gajinya seuprit, istrinya mau izin untuk mencari kerja, ya Mbok tolong diizinkan. Tapi kalau kamu tidak usah kerja, saya sanggup menafkahi, cukup di rumah saja. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya suka kalau ceramah nikah saya habis-habisan bapak nikah tenang. Aku radinggo ya wes radinggo ya monggo. Aku seorang pendidik, aku enek gaji saka pemerintah, alhamdulillah tiap bulan. Ya rezekiku alhamdulillah wis dicatat oleh Allah tiap bulan. Ya. Itu tadi balik-baliknya, kalau ke sini dikasih alhamdulillah, kalau enggak dikasih na'udzubillah. Tak woro-woro ke kono. Dusun satu telan sari medhit. Wis entek adil. Tapi begitu sombong angkuhnya saya duduk di situ, masya Allah, tabarakallah, acaranya luar biasa. Di kota belum pernah saya ada seperti ini. Tiap bulan nanti beda lagi, ya Bu ya, Pak ya. Tiap bulan beda lagi, tiap bulan beda lagi, tiap bulan beda lagi. Saya sampai diomong Ustaz, kalau manggil Ustaz tarifnya berapa? Seolah-olah saya ini cowok panggilan. Saya tidak pernah masang tarif dan saya paling benci kalau ditanya tarif. Saya tidak pernah masang tarif. Tanya sama Pak Aziz yang manggil saya, ada nggak kita ngobrol tentang berapa transportnya? Nggak ada. Balik-baliknya itulah tadi, dikasih alhamdulillah, radikei, na'udzubillah. Karena pernah suatu ketika ceramah nikah, waduh kenapa? Wis waduh masuk mlebete, wah lebak kabeh. Kudu ngene, kudu tempat liyane. Begitu masuk ceramah nikah, tiba-tiba mau pulang, Ustaz mohon maaf tadi amplop untuk Ustaz ada, kebetulan dapur kurang amunisinya, jadi amplop Ustaz saya buka. Dalam hati ngopo rara amplop MC ini wae sing dibuka, ngopo mesti amplop aku ngono.
Ya wis rapopo, sudah habis semua duit kamu untuk acara ini, tidak apa-apa. Saya ndongakan rezeki lancar, dapat kerjanya yang bagus, luar biasa. Saya anggap selesai, Pak. Begitu 1 tahun berlalu, datang nelpon ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya si ini Ustaz. Oh iya, iya kewae padahal lainnya Pak. Ya, menyenangkan hati orang lain seperti itu. Ustaz dulu pernah ceramah nikah tempat saya segini. Oh iya. Padahal lainnya. Tiba-tiba, tolong Ustaz Sherlock, saya mau silaturahim. Saya kasih Sherlock tempat saya, dia datang bersama istrinya, bangku mobil. Pas datang ke rumah ngekei amplop gede tebel banget. Ternyata dikasih saya. Aku nggak ngerti Pak, piro sini. Karena amplop di rumah itu Bu masih segini Pak. Saya nggak pernah buka amplopnya. Saya tahu yang masjidnya yang mana, tapi saya nggak tahu isinya berapa. Tapi saya langsung kasih bendahara rumah. Kalau kita yang megang entek wae Pak. Tapi kalau ibu saya megang nyekel duit, insya Allah aman. Benar Bu? Benar Bu? Oke. Sing utange banyak didoake utange segera lunas. Ketok kan kalau utangnya kakek. Memang mudah kok ngundang kericuhan itu. Padahal orang ngerti jadi ngerti dari kan. Begitu saya terima, bawa coklat, bawa buah, bawa apa dan sebagainya. Duitnya tidak saya terima. Karena terkadang ada kepuasan batin untuk berbagi ilmu. Saya terima buah-buahannya, coklat-coklatnya saya terima, tapi duit tidak terima. Ya, cukup itu sudah selesai. Akhirnya begitu pulang, anak saya sing cilik Pak, pada saat itu masih 3 tahun. Ya orang ngerti apa anak cilik, ya kan? Jadi dipanggil oleh yang tadi, Dek, sini Dek. Maka ini ada amplop ya, tapi jangan kasih tahu abinya kalau saya yang ngasih. Oh iya, ya, namanya anak kecil disuruh apa yang nganggur kan? Begitu mereka pulang sambil bertanya, Ustaz, tapi saya agak kecewa sama Ustaz. Kenapa? Pernah saya tanya, kalau anaknya pengen ganteng, jarene bocornya ayat atau surat Yusuf. Kalau anaknya pengen cantik, bocor surat Maryam. Ya tak gelok sih. Begitu turun, badannya cilik, ireng, kurus cungkring. Lah delok bojone padha wae. Terus jaluke sing ganteng sing cantik. Ustaz, kok ora padha ya apa sing dunungake apa sing kene. Lah delok bapake karo make padha ya itu. Bapake ireng, make ireng, tiba-tiba anake putih. Sopo sing nanam saham? Panda, zebra, apa sapi? Ya ora kan? Begitu Bapak. Jadi banyak sekali. Jadi bukan posisi duduk di sini itu luar biasa, membahagiakan. Tidak mudah duduk di sini sambil berceramah. Bapak Ibu enak cuma dengarkan saja. Ya gini ngomong ini, dosanya kalau di akhirat itu paling depan. Iso ngomong ra iso nglakoke iku kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa artinya? Allah murka sekali kepada orang yang pacak ngomong wae tapi ra iso nglakoni. Jadi kalau aku ceramah Bapak Ibu, apa yang saya lakukan saya kasihkan. Itulah materinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Istrinya berapa Ustaz? Tadi kan perkenalan belum selesai. Istrinya baru 1. Mulai guyu kan? Baru 1 berarti nak 2. Kalau Ustaz lain ditanya berapa istrinya? 1. Kalau saya baru 1. Anaknya piro kan? Anak kula 1. Adike 1. Ya, kalau wong liyane kan ditakon berapa anake? Loro ngono wae kan. Kalau aku anake 1, adike 1. Ya. Betul Bu, anak itu cukup 1. Ya, banyak kan adiknya. Ya, betul. Betul kayak kalau apa namanya? Tadi istrinya. Istri itu cukup 1 ya, Pak. 1 di Tembang, 1 di Jawa, nah 1 di Jambi. Oh, nokalan Jambi mana sih ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya makmurkan masjid, inilah salah satunya melakukan namanya pengajian. Karena ini masih ada unsur-unsur kejawen, uangnya kata setiang Jawi, maka dibuatlah pengajian paingan. Kalau aku delok ning kalender sanes pahingan. Ya. Itu luar biasa kalau terus dilaksanakan, manfaatnya luar biasa, terutama untuk tali silaturahim. La yadkhulul jannata man qati'ir rahim. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah orang yang memutuskan tali silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah dia memperpanjang tali silaturahim. Tadi Selena lewat terdus wis lebu kabeh. Yang dimasukkan yang warna apa, Bu? Merah, mantap. Ya. Tadi Ibu ngomong, kalau tidak siap, tidak bawa hari ini, besok bisa nyusul ya Bu ya. Besok bisa nyusul. Aku agak geli-geli gimana gitu Pak, kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Biasanya yang Palembang itu bahasanya bahasa Jawa, yang ere ngetok-ngetok dulu Bu. Ya. Biasanya ngoten. Ya. Karena ini rata-rata orang Jawa, agak sedikit Jawa-Jawa dikit, agak sedikit di bahasa Indonesia. Jadi kalau tidak mengerti tadi mengapunten. Apalagi bahasanya banyak bahasa-bahasa yang ngoko. Karena Jawa itu ada kok ngoko, kromo, inggil. Nah, ya. Tapi kalau harus ngomong sama yang lebih senior dari kita, nah, apa Bu senior itu? Senior itu apa Bu? Lebih tua? Bukan Bu. Senior itu senang istri orang. Ngomong karo bini wong 5 jam rakrasan. Tiba-tiba ngomong karo bini dewe, bojo dewe 5 menit. Itu hati-hati Bu. Wes tanda. Benar apa Bu? Iya. Jadi hati-hati. Apalagi ini, ya, anak kecil sudah dikasihkan ini la ilaha illallah. Ya bukan ini yang salah. Wong tuane ngopo cek cilik wis dikeki iki. Sing tuwek wis dikeki iki wis bablas. Apa lagi sing cilik? Betul apa betul, Bu? Saya pernah ditanya oleh jamaah, "Ustaz, apa hukum main catur?" Kenapa? Saya pernah dengar ceramahnya Ustaz Abdul Somad, main catur hukumnya haram. Ternyata videonya dipotong. Makanya kalau nak ngerekam, nak nge-live, pastikan kuota 2 giga. Biar tidak salah paham. Ternyata setelah didengar, saya dengar lagi. Oh,
haram itu kalau misalnya beduk zuhur nanti masih main skakmat, skakster, itu baru namanya haram. Dia nanya sama saya, tidak puas, Ustaz, menurut Ustaz gimana hukum main catur? Haram juga. Saya dukung Ustaz Abdul Somad. Kenapa haram? Kau bunuh rajanya, kau bunuh ratunya, kau bunuh kudanya, kau bunuh perdana menterinya. Apa yang bunuh? Lebih haram lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, saya barusan seminggu yang lalu itu ceramah takziah agak jauh, memang di Sako Borang, bukan Sematang Borang. Enak nian almarhum itu mati, Bapak Ibu. Begitu sholat maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke masjid kebiasaannya. Kemudian isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah. Begitu pulang, buka HP sebentar, kayak 5-10 menit, ya, modern. Orang anak-anaknya pengen nyeneng hati, wae, dibawa ke rumah sakit, padahal di perjalanan wes mati, wes meninggal, akhirnya bawa ambulan, wes. Maaf Bapak Ibu, ternyata apa namanya, ayah atau kakeknya, saudaranya ini sudah meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit. Ya Allah, mudah-mudahan kita kakek matinya dalam keadaan husnul khotimah. Jangan nanti sekarang, Pak. Kalau Bapak ngambil sekarang, berarti saya mati. So pasti ceramah. Ustaz ini, beginilah cara saya kalau ceramah. Kalau harus supaya menghidupkan suasana. Tapi kalau kajian, beda, serius tenang. Tuh kaki tak kuning, ya. Dibahas tentang fikih perempuan, mungkin tentang fikih apa namanya, laki-laki, piye salate, nah itu sebagainya. Maka sang ustadz, sang guru itu bagus sekali kalau ada namanya, di sini ada enggak Pak Ketua Masjid, praktek sholat atau memandikan jenazah. Ada pakumnya Pak? Ada Pak pakum Pak ya? Oh ada tuh ya. Anak perempuan boleh tak dimandikan oleh ayahnya? Anak laki-laki boleh tak dimandikan oleh ibunya? Ternyata tidak, Bo. Anak perempuan itu milik ayahnya hanya sebentar. Tapi kalau anak laki-laki itu milik ibunya selamanya. Betul, Bu? Betul masalah, Bu? Ketika anak wanita kita, Pak, menikah, apa ada hak Bapak? Tidak ada, karena kita sudah akad nikahkan kepada laki-laki yang dicintainya. Maka tidak boleh lihat aurat anak perempuan kita. Siapa yang boleh? Suaminya. Sebaliknya ibu, ya, ibu tidak boleh melihat aurat anak laki-lakinya ketika ingin memandikan jenazahnya. Meskipun nak memandikan, tutup di bagian kemaluannya, hanya pakai alas, pakai sarung tangan. Ya. Tapi kenapa sang anak laki-laki milik ibunya? Karena sampai kapanpun surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau anak wedok, begitu dia menikah, surganya sudah pindah, tidak lagi di bawah telapak kaki ibu, tapi di bawah telapak kaki suami. Jadi di bawah telapak kaki suami ada surga, Bu? Iya. Delok surgane sik, delok wonge sik. Kalau bojone kaya Firaun, ya ora enek surgane. Pinjol, apa pinjol? Pinjaman online, judul, judi online, itu bojo-bojo Firaun. Aku nyesel kan ngopo lah kawin karo dheweke.
Nopo koyo kawin karo babi celeng. Nah, kenapa ibu mau? Saya berpikir dulu kalau sudah menikah dia akan menjadi lebih baik. Jadi gimana menanggapinya, Bu? Kalau bertahan dengan konsekuensinya, kalau tidak bertahan juga dengan konsekuensinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pertama, yaitu yang namanya memakmurkan masjid. Keluarkan warna merah. Betul tadi ibu ngomong, 1000 yang penting ikhlas. Betul. Mengharapkan pahalanya apa, Bu? Surga dan seluruh isi. Kalau ada duit yang merah, keluarkan merah. Paling tidak yang warna biru. Bila gagal lagi taruh dompet lebok ya. Terkok giwa-giwanya gitu lah. Ya. Daripada ibu kawin karo bojone mending Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh ada pengajian, mantap. Akhir pekan ada pengajian, bapak-bapak ada pengajian, ibu-ibu ada pengajian, anak-anak ada pengajian, Pak. TKTPA. Ada. Ada yang anak-anak di sini hafal juz 30. Sing nggawa cucu, sing nggawa anak cilik. Ada Bapak Ibu yang hafal juz 30. Maju sini saya tes. Nanti dikasih hadiah oleh Pak Kades. Ustadz malah kalau Pak Kades, kalau Pak 3N. Wis satu siji 200. Ayo sapa Bu? Pak, anaknya sing cilik. Ngapa juz 30? Ada? Enggak ada. Sudah. Memang niatnya nggak ada dalam hati Pak Kades kalau Pak 3M. Alhamdulillah kurang dapat duit 100. Kalau di kota itu bayar duit les bahasa Inggris 1 semester 3 juta bayar, matematika bayar, fisika, kimia dan sebagainya bayar. Begitu manggil guru ngaji, Ustaz, saya mau ngaji privat anaknya. Berapa hari, Bu? Seminggu 3 hari saja, 3 kali. Oh iya, baik. Berapa Ustaz transportnya? Saya minta 300 aja lah. Apa jawab ibunya? Larang tenang. Ustaz sebelumnya aja cuma 200. Lalu boleh aku? Ya. Hitung-hitungan. Padahal Ustadz itu guru ngaji, itulah yang akan ngajari kita bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafankan jenazah, bagaimana cara mensolatkan jenazah, bagaimana cara menguburkan jenazah. Itulah impian kami, wahai anak-anak muda. Kalau mak bak kamu nanti meninggal alias is dead, yang kami harapkan adalah persembahan terakhir, yaitu 4 fardu kifayah. Jangan pernah bangga Bapak Ibu hebat di dunia apapun dia, tapi ternyata begitu mandikan mayat orang tuanya ndak bisa. Ngapang ke mayat wedi, delok pocong kok delok iki podo. Ya, ngesake aku tenang. Saya pernah di sholat Jumat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya. Saya ini Muhammadiyah, tapi kalau ceramah banyak di NU. Kalau saya diundang sholat subuh di sini pakai kunut nggak, Pak? Pakai. Kalau saya jadi imam di sini, saya pakai kunut nggak? Pakai. Jangan merusak tatanan yang sudah ada. Imam Hanafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Cuma Syafi'i yang pakai kunut. Begitu Imam Syafi'i sholat di tempat Imam Malik, guru,
silakan jadi imam. Gurunya nggak mau Pak Imam Malik, disuruh Imam Syafi'i. Monggo Syafi'i, silakan. Terkejut Imam Malik. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Baca Bu, menghormati guru muridnya. Ternyata suatu ketika Imam Syafi'i, Imam Hanafi, atau Imam Syafi'i ke tempat Imam Maliki, sholat dia. Syafi'i, silakan kau sholat. Begitu sholat subuh, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Allah, terkejut Pak Imam Malik, kok Imam Syafi'i tidak pakai kunut? Apa jawabannya? Saya tidak mau merusak tatanan yang sudah ada. Duduk bareng 4 mazhab ini, 4 imam ini, podo-podo ngombene kopi, podo-podo mangane pisang goreng, tapi ndak ricu, tidak berkelahi, tidak beda pendapat, saling menghargai. Imam Syafi'i itu kalau lupa kunut apa enggak dibaca? Sujud sahwi. Maka di daerah saya itu saya terkenal sekali Muhammadiyah, tapi yang banyak di NU. Makanya saya tahu, oh ibadah NU itu kayak gini. Ternyata saya buat di status di WA saya, ketika kita memang benar-benar Muhammadiyah, kita sudah jadi NU. Ketika kita benar-benar NU, kita sudah jadi Muhammadiyah. Ya, podo-podo gurune, satu guru, satu ilmu. Mbah Hasim karo Mbah. Nah kan, memang susah kalau mikir makan dulu. Ya, masnya harus makan dulu ini. Mbah Hasim itu dari NU mendirikan, Mbah Dahlan baru mendirikan Muhammadiyah. Dan dua ini adalah organisasi bukan partai, bukan mazhab. 40 hari terkejut tetangga ibu saya datang. Loh, kok Muhammadiyah datang? Nggak ada orang. Itulah artinya silaturahim. Ya, hidup panjang. Boleh Ustaz, minggu hari 40 dan sebagainya. Silakan. Rasulullah ada enggak Pak mengajarkan video? Ada enggak mengajarkan video? Minggu 1, 2, 3. Enggak ada Bu. Nabi dah buat, tadi kita macam-macam nerokok. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil. Nah, setiap yang sesat itu, setiap yang baru itu adalah menyesatkan, dan setiap kesesatan itu di neraka. Turun dari Rasulullah, sahabat, ada enggak buat minggu hari, 40 hari, 100 hari, 1000, setahun? Ada Bapak Ibu? Enggak ada. Turun lagi, tabi'in, ada enggak muat? Enggak ada juga. Adanya di tabi'in, namanya Imam Atha. Imam Atha inilah yang mencetuskan dengan satu syarat, yang hidupkan kompor, yang hidupkan makanan itu bukan ahli musibah. Kalau ahli musibah yang hidupkan kompor, boleh, syaratnya jangan sampai ngutang. Ya. Waya-waya nak beli bubur untuk takziah 3 hari, ngutang ke sana ke sini, itu yang tidak boleh. Tapi kalau gemaripah loh jenawi, ya tidak apa-apa. Hari pertama ayam kecap karo bonces hati. Aku apa panganannya? Aku teko. Hari kedua rendang. Oh, misalnya karwati ayam ya kan. Aku jengkol, aku pete. Nah, aku mau pete, nek pete jengkol, cari ini enak karena aku egah. Aku ini masya Allah.
Aku modal juga Bu, susuk hilang Bu mangan pete karo jengkol. Mbok ora ngerti aku. Bapak makku gelem kabeh, teko mental-mental dipangani kanggo lalap. Kok anak era nurun lho. Aku kadang bertanya, aku iki ana sapa? Anak kandung apa anak tiri? Ya. Kok bapak ibuku gelem pete jengkol, anak era gelem. Bapak ngerokok kok anak era ngerokok. Kalau ini banyak nih ahli hisab semua ini. Ya, ahli hisab. Tapi kalau pergi haji nanti ke Mekah jangan sekali-kali ngerokok. Apa kata orang Arab? Haram. Haram. Ngumpet ya. Ning kamar wae kalau nak ngerokok. Ya. Karena kalau di sana karena mazhabnya Maliki. Kalau kita rata-rata mazhabnya Syafi'i, maka banyak di NU. Ya. Itu luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dari cara kita memakmurkan masjid. Pilihlah ketua masjidnya, sekretarisnya, terlebih khusus bendaharanya, kalau bisa yang duwe akeh. Kenapa Ustaz? Jadi kalau nombok, celuk bendahara. Woi, bendahara. Jaluk aku kurang titik. Itu Bapak. Niatnya memakmurkan masjid, bukan makmur dari masjid. Yang tersinggung, jangan tersinggung. Biasanya kalau jamaah sebelah sana, saya ngomong tersinggung, besoknya mati. Karena apa? Mikir omongan saya, tensinya tinggi, jantungnya dadu, kesel tak ngomong modal. Ya. Jadi inilah cara-cara untuk berdakwah itu bermacam-macam. Ada yang lemah lembut, ada yang keras, ada yang tegas, dan ada sebagainya. Itu pesannya, ya, yaitu memakmurkan masjid, bukan makmur dari masjid. Oke, misalnya ini harusnya pengeluarannya 300.000, di markup jadi 600.000. Ya, Pak Kades, ya, mentang-mentang jadi Pak Kades, markup nilai semuanya. Wih, banyak masalah Pak Kades. Ya. Apa masalah Pak Kades? Pengen 2 periode. Bodoh karo Pak Ketua Masjid. Begitu sudah 2 periode, pengen jadi Pak Lurah. Selesai masanya. Selesai masalah Pak Kades? Belum. Begitu sudah jadi Pak Lurah, pengen jadi Pak Camat. Sudah jadi Pak Camat, pengen jadi Pak Bupati. Selesai masalahnya? Belum. Setelah jadi Bupati ternyata pengen jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, pengen apa lagi Bu? Bapak Ibu? Gubernur. Ada masalahnya setelah itu? Ada tangkap KPK. Korupsi, dana desa. Sekarang gentar-gentar tenang Pak. Tapi saya tanya tadi beliau, Masya Allah, langsung dikontrak 8 tahun. Mudah-mudahan amanah. Maka saya lihat dari sana di awal tadi, kata jamaah, nggak kayak gini dulu bentuknya. Alhamdulillah berkat beliau sedikit-sedikit mulai menjadi baik. Dukung terus. Langsung apa aku jadi calon kali ya? Padahal tidak kenal sama sekali. Mudah-mudahan kita doakan amanah, jadikanlah Pak Kades tulisan goresan tinta penamu untuk memajukan umat. Kami jamaah mendoakan agar beliau amanah dalam mengemban tugasnya sebagai Pak Kades. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berikutnya, Bu. Wanita ini paling hebat memang. Kenapa? Otaknya ini di belakang kepala ini lapisannya 4 kali lipat lapisan dari otak laki-laki.
Laki-laki kalau sudah berada depan laptop, fokus dia Pak. Oh, ngetik gitu kan. Datang istrinya, sayang, izin ya, mau ke pengajian. Dan padahal itulah yang paling cantik gayanya. Kesel istrinya. Lalu yang kedua, sayang, agak tinggi dikit nadanya. Ibu izin ya ke pengajian. Tidak boleh Pak. Bapak itu tidak boleh Bu. Ini saya kasih tahu kenapa resepnya begitu. Begitu panggilan ketiga, sayang, aku mau jadi pengajian. Terkejut suaminya. Woi, kau ini kasar ya, jadi bini. Tahu deh itu. Nah, ibu harus paham. Kalau laki-laki itu sudah serius tusuk, otaknya ngeblank. Cukup ibu pergi sudah izin, foto selfie. Kirim, assalamualaikum sayang, ya Allah. Ya. Kalau Nabi Muhammad manggil istrinya itu, ya Umairah, karena kulitnya putih kemerahan. Ustaz, boleh dah aku manggil bini aku? Apa namanya? Ya Umairah juga. Boleh. Tapi kulitnya hitam. Boleh dah Ustaz? Boleh. Ayo Ustaz ini ngajari bohong. Bukan ngajari bohong, menyenangkan hatinya. Janganlah pula jujur. Ya Hajarul Aswad. Tahu Hajarul Aswad? Hajar itu batu, aswad itu hitam. Janganlah pula jujur. Langsunglah berempang. KDRT. Ya. Enak kalau pengantin pertama itu kan laki balik, sayang, mau buat kopi dulu atau nak mandi dulu? Buat kopi rere. Itu kalau pengantin pertama. Kalau pengantin anyar, pengantin 2, 3, 4, 5 tahun, Dek, tolong buatin kopi dong. Ya. Pengantin lama, Bu, tolong buat kopi. Ya, kau kan punya kaki, punya tangan, buat dewek. Mudah-mudahan tidak kaget di sini. Jangan pernah nyan melawan suami. Ya. Bu ya, Bu, jangan pernah melawan suami. Meskipun ibu puasa Senin Kemis, tiba-tiba bapak lagi dari luar, delok wedok, masya Allah, ayune rek, langsung birahi, ketemu ibu ngajak kelonan, batal ke bu sholat, batal ke puasa. Jangan sampai ngomong, ya aku lagi puasa, tak boleh. Batalkan, itulah surganya. Daripada dia jalan-jalan di luar. Gelem bu, gelem apa? Tak gelem kan? Bila perlu kalau sudah di rumah itu jangan pakai tutup kayak ini lagi, pakaiannya agak seksi sedikit. Kalau bojo dhewe ora apa-apa. Sing ra oleh iku karo bojo wong lain. Bojo tetangga ora oleh. Ya. Maka saya tengok bagus sekali pakai bajunya ini sudah sesuai dengan syariat Nabi. Di mana di Al-Qur'an, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayunina min jalabibihinna. Wahai nabi, ini Allah langsung ngomong pada nabi. Kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan-perempuan yang solehah, ayunina min jalabibihinna, agar mereka memanjangkan jilbab. Ini wakil nganggo jilbab ku neng leher kok kebet, arep napas susah.
Aja guyu awake dhewe. Dikei. Oh. Cintane diudung-udung ning dhuwur. Sasake gede tenan. Kaya mik halo, betul. Itu pesan Allah kepada Nabi, ya, jangan biarkan anaknya tidak berhijab. Ada 4 laki-laki yang akan ibu seret kalau ibu tidak nganggo jilbab. Siapa pertama? Bapakmu. Siapa kedua? Istrimu. Siapa yang ketiga? Saudara laki-lakimu. Siapa yang keempat? Anak laki-lakimu. 4 jejaka ini, Janoko ini akan mlebu neraka gara-gara ibu ora nganggo hijab. Ya. Njowo molek-molek tenan sampai alis dicukur. Kondangan begitu keringetnya netes, hilang kabeh. Kaya medhit kaya hantu. Ini apa ora ning kene? Ada wonten. Kata. Itu ada. Jadi kalau ingin bersolek itu demi suami, giliran di luar, cantik luar biasa. Neng omah nganggo daster. Ya piye suami arep anak ya. Itu Bapak Ibu. Suami sudah capek lelah nyari nafkah di luar, kita yang di rumah ibu-ibu siapkanlah yang namanya makanan dan minuman. Jangan ditanya lagi, sayang capek ya. Lagi dijawab oleh bapak-bapak, wis weruh capek kok takon nih. Aku ning coba itu boleh duwe kanggo kowe, kanggo tukoke giwang, gelang, apa nih, cincin dan sebagainya. Itu memang tanggung jawab kami sebagai suami. Tapi jangan terlalu nuntut, terlalu banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebelum terakhir. Ini sudah melihat 52 menit sesuai dengan janji itu satu jam ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa ini sudah 6 Muharram. Bentar lagi ada 7, ada 8, ada 9, ada 10 Muharram. Kalau yang Jawa biasanya disebut grebek suro. Saya masih ingat betul, masih alit-alit itu kalau diajak orang tua ke suro. Ya kalau kita ngomongnya di sini andar Pak ya. Kalau yang Jawa itu suro, gitu ya, ke surau. Ya, itu salah satunya. Nah, ada disunahkan oleh Rasulullah namanya puasa Tasu'ah. Ya, puasa Tasu'ah. Tadi sudah disindir oleh Ibu Dr. Anda Rofiah, ya. Sudah disindir banyak sekali ibadah-ibadah di bulan Muharram. Salah satunya puasa Tasu'ah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, andai kata aku tahun depan masih hidup lagi, maka aku akan anjurkan umatku untuk puasa namanya Tasu'ah. Apa Tasu'ah itu? 9 Muharram. Jadi 9 Muharram itu tidak terlalu dianjurkan sunnah. Yang namanya sunnah itu dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Ya, ngoten ya Bu. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami-suami ibu dijauhkan dari perusak laki orang, ya. Mudah-mudahan kami doakan juga, kita doakan sama-sama suami-suami ibu menjadi yang soleh, panutan bagi keluarga, bagi ibu, bagi anak-anaknya. Kalau yang sudah jadi kakek, jadi untuk cicitnya atau cucunya. Mudah-mudahan kita banyak keberkahan. Karena salah satu pesan Rasulullah bersabda di dalam hadis mengatakan seperti ini, apabila
di suatu kaum, di suatu tempat banyak pekerjaan-pekerjaan yang berbau agama Islam, maka Allah mengurungkan untuk memberikan azab kepada kaum tersebut. Satu, yang masih punya anak kecil masih menyusui. Dua, orang yang masih banyak ahli ibadah. Begitu kata perintah Jibril, ya Allah, di sini banyak narkoba. Kata Allah, hancurkan, hancur Aceh lantas narkoba dengan tsunami yang luar biasa. Tapi Palembang gemah ripah loh jenawi baldatun thayyibatun walaupun kufur. Mudah-mudahan bermanfaat. Andai kata ada salah-salah kata, kami Al-Fakir mohon maaf karena itu datangnya dari mulut kami pribadi. Tapi kalau ada yang baik, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri ini, yuk Bapak Ibu, kita semenit 2 menit menadahkan tangan seraya memohon kepada Sang Khalik yang Rahman ya Rahim, turunkan keberkahan, turunkan bala tentara, turunkan rezeki yang melimpah, khususnya untuk desa Talangsari, dusun 1, berapa itu? Kecamatan Tanjung Lajo. Ya, mudah-mudahan Allah dengar ya Allah, dengarkanlah doa kami, berikanlah kami keistiqomahan dalam majelis ini. Kalau baik kakek diundang lagi kan? Mas kali ini pergi lagi Pak Ajis, gak usah jemput aku. Insya Allah aku pergi dewe kakek. Karena lah tahu jalan. Ya, alhamdulillah. Saya selaku narasumber ya, saya agak terlalu tinggi kalau di kiai ya. Karena satu tuh kiai itu biasanya istrinya lebih dari satu. Yang kedua biasanya punya pondok pesantren. Nah, saya belum dua-duanya. Kayaknya belum untuk itu ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita doa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وعبادتنا وتوبتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.